Sampai hari ini. Ya. Progres Persiku untuk seleksi ya. Sampai hari ini sudah ada informasi terakhir dari kemarin sore saya waktu ke lapangan, udah ada beberapa pemain ya yang mungkin dimasuk untuk direkomendasi oleh pelatih, tim pelatih. Berapa Pak? 3 itu? Sementara yang sudah kurang lebih 3 Pak ya. Mungkin ada berapa lagi? Kurang lebih ada 9, mungkin 8 atau 9. Statusnya masih sudah diikat atau? Belum, ini berarti rekomendasi. Dan mengenai itu pemain, kebanyakan pemain yang kita utamakan kan memang ada beberapa pemain yang yang kelihatannya memang udah cukup di atas rata-rata gitu loh. Tinggal nanti masalah negosiasi harga, terus progres mengenai ini kan kompetisi kan belum dapat dipastikan mulai kapan, ya kan? Jadi selama ini kita deal di sini, nanti prosesnya seperti apa ini yang perlu kita bicarakan. Sampai hari ini kan belum ada kejelasan soal jadwal kompetisi. Belum. Bagaimana manajemen mengatur mungkin seleksi sampai nanti kompetisi? Nah, pertama gini, menurut rencana dari kami dan pelatih, ini kita akan seleksi mulai mengerucut ya. Ini mulai ada pengurangan, mungkin sampai ini bulan Januari, Februari, ya, akhir Februari selesai, mulai kerangka tim mulai terbentuk, mulai ada latihan kerangka tim itu sampai Maret tetap ada latihan, enggak seintensif kalau udah mendekati H-3 bulan kompetisi. Sama kompetisi rencana itu September Oktober, berarti kita mulai TC yang itu kurang lebih pertengahan Juni. Jadi tetap latihan cuma intensitasnya dikurangi. Nah, mungkin seminggu 4 kali dan mulai ada uji coba terus. Dengan posisi pemain sudah diikat atau seperti apa? Sudah, kalau itu sudah diikat. Kurang lebih seperti itu. Katanya bicara soal soalnya sekarang ini kan dunia sepak bola di Indonesia itu kan semangatnya fair play, Pak. Artinya faktor non teknis itu disampaikan, artinya semua tim itu mempunyai kesempatan yang sama. Sama, betul. Gimana peluang Persiku untuk memanfaatkan semangat yang seperti itu? Yang untuk kesempatan dengan sepak bola yang mungkin semakin fair play ya Pak. Ya. Kita kan ada persiapan lebih awal. Ya. Jadi kita bisa lebih siap, bisa lebih awal memilih pemain yang memang bisa berlaga untuk membawa Persiku ke jenjang Liga 2 nasional. Tapi regulasi saya belum tahu apa ini cuman Liga 3 nasional dulu atau langsung terus ke Liga 2, ini masih belum jelas. Kan besok nggak salah kalau nggak terjadi perubahan ada kongres di Bali PSSI. Setelah itu nanti ada turunannya 9 Februari ada bukan kongres ya. Kayak Asprap itu apa namanya ya? Kongres ya. Udah ada undangan tanggal 9 Februari. Mungkin dari situ kita sudah tahu gambaran ya, regulasi kompetisi untuk regional Jawa Tengah seperti apa. Kiraan kompetisi dimulai kapan sih Pak? Gambarannya mungkin. Nah, awal sebelum ada gunjang ganjing, saya dapat info, ada WA-nya juga dari Waketum, itu Agustus Oktober. Tapi begitu ada perubahan ini kita nggak tahu ya, perjalanan waktu. Nah, terus nanti pengurusannya seperti apa, nanti tahu-tahu petinggi-petingginya banyak yang tersandung masalah kan jadi vakum. Beberapa tim di Jawa Tengah sudah mulai seleksi Pak, mungkin upaya dengan untuk mencari pemain yang berkualitas sebelum direbut itu yang seperti apa? Ini kendala untuk 3 regional yang kayak Persiku regional yang paling bawah ya. Kendalanya itu kalau ada pemain bagus. Kabupaten Pak, sini Pak, keberatan. Apa tuh 3 lokal, bukan 3 nasional. Ini yang menjadi tantangan bagi tim manajemen maupun pelatih. Banyak yang mau karena pelatihnya sudah bangkit. Itu mesti banyak yang mau. Tapi karena faktor itu, Liga 2 pun banyak ada yang mau ke sini. Yang dari Liga 1 atau 2 yang bergabung? Kemungkinannya kecil. Semua mau pun harganya sealat-alat Mas. Nggak mungkin lah, terlalu jelek dengan pemain yang lain kan nggak bagus juga nanti untuk kekompakan tim. Ya memang dia mungkin lebih mahal untuk yang 3 senior ya. Karena regulasi lama kan ada 3 pemain di atas 23 sampai 35 nggak salah, itu mungkin pemain yang benar-benar bagus, mungkin dari sisi
kualitas maupun dari sisi masalah honor jelas di atas rata-rata yang lain. Nah sementara ini kita fokus yang usia sesuai regulasi di bawah 23. Itu mungkin nggak ada batasannya jumlah pemain. Komposisi pemain lokal antara lokal sama luar kota ada komposisi enggak, mungkin 60-40 atau yang kita harapkan bisa 50-50 atau 60-40 ya. Yang kita harapkan lokalnya yang lebih banyak ya? Lebih banyak itu yang kita harapkan. Memang kalau memang bisa bisa masuk kriteria ya, itu yang kita harapkan. Karena mungkin dari kompetisi ini kalau memang masih ada regulasi lokal dan nasional tiganya ya, itu mungkin dari 3 lokal bisa lolos Jawa Tengah pemain ini mampu ya. Tapi begitu ke 3 nasional kita harus berubah lagi, nggak bisa pemain ini dipaksakan. Itu dari pengalaman dari saya dulu ya. Karena tantangannya beda, lawannya beda dan sebagainya. Untuk coba tryout mulai kapan? Mulai Maretnya atau Februari? Ini cerita Pak Bangkit mungkin Februari udah mulai Mas. Setelah komposisi udah mulai mengerucut, kurang lebih di 30 pemain. Mungkin Februari sudah mulai ada uji coba yang ringan-ringan dulu ya. Kita cari lawan yang ringan. Kurang lebih seperti itu. Pak Isma, jenengan udah lama di sepak bola. Iya. Pertanyaan publik yang sering mengemuka itu, bisa nggak kejayaan Persib itu dikembalikan atau direalisasikan lagi Pak dengan kondisi saat ini Pak? Insya Allah bisa Mas. Saya optimis. Apalagi dari hal ini Pak Bupati kan sangat mendukung dan sudah jadi julukan Bapak Persiku. Memang target beliau kan bisa ke Liga 2. Setelah bisa ke Liga 2 insya Allah dipikirkan lagi lah seperti apa pendanaan Liga 2 itu, karena nggak ada hibah dari APBD. Insya Allah bisa Mas. Ya kita minta dukungan semua pihak lah ya, dari media, supporter yang cinta dengan Persiku. Persiku dibawa sesuai dengan jalurnya, jalur olahraga. Jadi bawa kemana-mana. Nanti akan tumbang lagi tetap Mas. Capek Mas. Habis berapa dulu, ya kan? Bisa melorotnya sampai gitu kok. Pak Nana, kalau kemarin seleksi dari pemain lokal itu masuk kriteria yang 60% nggak? Menurut informasi pelatih belum Mas. Jauh Mas. Karena dengan belum. Karena hanya beberapa yang sementara dilihat ya untuk direkomendasi yang lokal, tapi masih dilihat-lihat lah nanti perkembangannya gimana sampai nanti. Karena kalau lokal kan tidak terbatas waktu ya. Bisa kalau yang luar kota bisa terbatas waktu karena dia minta kepastian dan sebagainya gitu. Nah, untuk yang lokal karena polanya Pak Bagi saya lihat beda. Jadi kan Mas lihat lah kedodoran kan fisiknya. Cepat daya tahannya cepat menurun kan, kedodoran kan kelihatan kan. Nah, kurang lebih seperti itu. Iya Mas. Mengenai apanya? Mas. Jumlah pemain total, lokal maupun interlokal. Jadi untuk pemain yang semua ya, yang siap main itu standar pelatih itu minimal 22. Yang itu yang ibaratnya nggak bisa diganggu gugat kualitasnya 11-12 lah. Nah mungkin sisanya diisi anak-anak yang punya potensi, anak-anak lokal ya, yang punya potensi untuk namanya magang atau apa itu. Kalau selama ini kan selalu diinginkan Persiku itu mengoptimalkan pemain lokal. Kalau menurut Pak Isma lebih penting mana? Penggunaan potensi lokal atau Persiku lolos ke putaran berikutnya dengan mengesampingkan slogan tersebut Pak? Gini Mas, itu menurut saya itu sama pentingnya ya. Saya kepengen itu pemain lokal juga bisa mewarnai dan lolos. Tapi realita lapangan kan nggak bisa seperti itu. Kita ngomong muluk-muluk apa realitas tapi hasilnya nggak maksimal, atau kita ngomong yang kita bicara seperti apa. Kalau memang itu nggak bisa dipaksa pemain lokal dengan biaya yang cukup besar dari uang APBD, kan mubazir Mas. Kita berusaha untuk pemain lokal kita sisipkan terus, pasti itu ada.
Tapi sejauh mana berapa persen ini yang belum tahu, karena masih lama ya. Siapa tahu dengan perkembangan pelatih ini dalam 3 bulan 4 bulan pemain lokal yang asalnya kurang bagus jadi bagusan bisa. Satu lagi Pak, kesebelasan dari luar daerah di Jateng maupun di luar Jateng itu selalu mengira bahwa di sini ada beberapa perusahaan gede. Artinya seharusnya dukungan atau support ke kesebelasan itu kan luar biasa. Iya. Semarang tidak mempunyai perusahaan seperti Jarum atau Pura atau yang lain. Bagaimana Bapak dan teman-teman manajemen yang lain mengoptimalkan potensi ini Pak? Untuk ini dari pihak perusahaan besar yang udah komitmen kan Jarum, udah bantu. Ya. Terus mungkin dari yang lain kita dalam arti Pak Bupati sama tim manajemen juga menggali, mungkin dari PT Noyorono, PR Sukun udah bergerak Mas, sama PT Pura salah satu 4 perusahaan besar itu. Nah nanti kita lihat apa yang bisa kita sharekan ke mereka Mas, juga dari sponsor-sponsor yang lain. Kalau kita melihat prestasi Persiku sejak tahun 90-an, era 90-an, kemudian ada Mas Abari, Lehong, ada Tri dan sebagainya, sampai dan lain sebagainya. Ini kan produk pemain-pemain lokal dari hasil kompetisi. Waktu itu adalah kompetisi Persiku. Betul. Internal kan? Betul, jadi internal. Waktu itu kalau kami melihat bahwa kompetisi meskipun antar desa, tetapi sangat ketat sekali. Jadi ketika waktu itu masih perserikatan gitu kan. Persiku pun bisa tampil bahkan waktu itu sejajar dengan Persebaya. Saya waktu itu banyak di Jakarta. Berarti mulai Bapak itu mau waktu itu kan ketika kita lihat Persiku touring di Sumatera tidak pernah kalah kan gitu ya. Ini kalau kita melihat ke belakang artinya bahwa sebetulnya pemain-pemain lokal punya potensi yang sangat luar biasa. Cuman hanya saja kalau selama ini kan kompetisi di lingkungan internal kan saya lihat juga kurang begitu ketat seperti dulu gitu. Sehingga ketika kita untuk menggali juga mungkin sedikit agak susah kan gitu Mas. Nah kemudian kalau kita lihat Persela Lamongan, kalau tadi kan Pak Mamak sudah sempat menyinggung ini jangan sampai dijadikan dipolitisir lah gitu ya, olahraga kan gitu. Nah kalau kita bilang lagi bisa kita berkaca dengan Persela Lamongan. Persela Lamongan sendiri pun sebetulnya Lamongan juga tidak memiliki perusahaan-perusahaan besar seperti di Kudus. Artinya mereka pun mampu berkiprah di Liga 1 ya, seperti itu. Nah, melihat dari kita berkaca dari itu kira-kira langkah krusial apa yang nanti harus dicapai supaya nanti Persiku bisa berlaga di mulai Liga 2 atau bahkan di Liga 1. Terima kasih. Langkah pertama ini dari perjalanan Persiku ini, selain dari APBD, selain sumbangan dari sponsor ya perusahaan besar, kita mau cari dari hasil kemitraan nanti dengan beberapa perusahaan. Jadi kita nggak minta duit lah, uang gelondong, tapi kita minta kemitraan apa yang bisa kita kerjakan, entah itu berupa branding sponsor atau mungkin dari sisi pulang bisnis yang lain. Jadi hasilnya bisa masuk ke Persiku. Jadi nggak ada di lingkupnya dengan APBD lah, kita akan rintis. Otomatis kalau Persiku berprestasi, yang sponsori kan akan kita bisa akan datang lah, ya kan? Kayak Semarang mungkin ada kopi luwak ya, nggak salah kan? Mungkin ada sudah muncul. Mungkin Kudus pun kalau mungkin nanti udah lewat levelnya nasional, ini kan udah dibawa kemana-mana, nggak hanya di Jawa Tengah toh. Branded sponsor itu, apalagi Liga 2 mungkin masuk TV itu kan lebih mahal lagi. Dan Liga 2 ini ada ada bantuan dari PSSI kan, nggak salah berapa ratus atau berapa M. Jadi memang kita juga nanti akan mungkin belajar dari Persela Lamongan gimana cara menggali dana, masuk Persibat Batang yang relatif kotanya kecil bisa bertahan di Liga 2. Banyaklah kalau kita mau belajar daripada
klub-klub yang lain yang mandiri. Nah, untuk kembali kenapa kok potensi lokal sekarang nggak seperti yang dulu. Dulu itu kompetisi itu memang benar-benar kompetisi diselenggarakan tujuannya untuk mencari bibit, bukan hanya sekedar anggaran asal keluar, ono kompetisi, ono kegiatan. Contohnya yang kemarin saya lihat, udah pemain Persiku masih bisa bela klub-klub lokal untuk kompetisi. Mulai divisi 2 internal maupun divisi 1 internal. Pemain Persiku itu yang level divisi 2 yang bekas junior masuk karena pengurusnya itu manajemennya ikut mana suatu klub diambil semua, akhirnya juara divisi 2. Divisi 1 juga gitu karena manajemen pengurus ini Persiku dia ambil ke 1, 2, 3 klub. Akhirnya klub itulah ya. Akhirnya kan orangnya itu aja, nggak ada yang baru. Padahal kalau udah masuk Persiku ya nggak boleh bela klub di level apapun. Logikanya seperti itu. Tapi mereka kan kepengennya kan punya nama, tapi kan cuma nama di daerah tok. Habis itu selesai. Tapi kalau untuk megang Persiku nggak ada greget. Ya seperti itu Mas. Jadi memang visinya beda. Siapa-apa ya beda. Dulu kan memang yang megang nggak salah Jarum ya. Tahun 90-an ya. Pelatihnya juga pelatih yang cukup mumpuni kan, Pak Riono. Punya visi misi yang jelas. Akhirnya kan hampir Agus Santiko berapa puluh tahun itu masih berkecimpung kan, mulai 94 sampai terakhir pensiun tahun berapa coba? 2010. Bambang Harsoyo juga. Kita aja sama Pati kalah loh. Pati itu 3 pemainnya timnas semua loh. Ribut Waidi, Rudi Widodo, Wawan Fibrianto. Belum Liga 1-nya, Joko Ribowo dan sebagainya, dan banyak sekali. Itu mana coba? Cuman ya banyak itu alumnus tahun 94, nggak ada lagi sekarang. Kurang lebih seperti itu, Mas. Jadi untuk jam 7:30 kita sudah mulai band lokal sampai jam 8.45. 8.45 nanti langsung menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setelah jam 9 nanti sekitar jam 9 sambutan Pak Bupati, selamat datang para Pak Gubernur karena Pak Gubernur rawuh beserta Ibu. Nanti untuk penyerahan yang pertama adalah penyerahan Adipura, yang kedua adalah penyerahan bonus dari yang menerima ditunggu di Mas sama medali emas dari Pemprov dan para pemilik, dan dilanjutkan ya udah Pak, sambutan ya Pak, Bapak Gubernur. Iya Pak. Setelah sambutan Bapak Gubernur sekitar jam 9.04 baru acara launching. Dan launching ini bendera Persiku akan diserahkan Pak Gubernur kepada manajer Persiku. Gubernur ke calon wakil gubernur ke Pak Memak sebagai manajer Persiku. Dan setelah penyerahan bendera Persiku, kita penyerahan jersey yaitu kaos untuk pertandingan nanti. Calon pemain Persiku nanti yaitu dari Sriwijaya yaitu Mas Fernando, yang kedua adalah Mas Yogi dari Persibat Batam. Yang untuk kaos kiper nanti dari Tio, untuk dari kita untuk Tio asli Putra Kudus. Jadi 3 pemain pulang nanti akan diberikan kaos kostum untuk Persiku yang datang dan didampingi oleh Bapak Subangkit. Setelah penyerahan kita baru Pak Bupati untuk membuka launching tersebut, untuk melaunchingkan Persiku. Persiku itu apa saja? Persiku itu terdiri dari manajemen, pemain dan pelatih dan supporter. Dan setelah itu kita menyanyikan lagu Yel-Yel Persiku. Dengan semangat supporter yang menyala-nyala saat ini. Kemarin juga beberapa waktu lalu kita mengadakan lomba Yel-Yel. Kemudian dengan kembalinya Bupati
sebagai Bapak Persiku dan Pak Subangkit sebagai pelatih yang membangkitkan semangat Persiku. Ya istilahnya gini, inti katanya itu race to become a winner. Itu aja. Katanya itu aja. Itu penutupnya itu. Jadi bangkit untuk menjadi pemenang. Saya kira itu. Race to become a winner. Kalau mau nulis yang benar nanti di bisnya bis Persiku. Saya tulis itu. Di bis Persiku nanti ada, nanti biar nggak salah.